Sekarang kita dengar firman Tuhan. Tema hari ini adalah mengapa Tuhan memberikan umur kita yang panjang. Mengapa Tuhan memberikan umur kita panjang? Ada yang di sini ada beberapa 50-an plus, tapi ada beberapa yang 60-an plus, ya. Ada yang 70-an plus, ada yang 80-an plus. Ada beberapa, ya ada satu yang 90-an plus. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, mengapa? Nah, menurut orang dunia, umur panjang itu baik. Itu karena ya kebaikan di dalam hidup kita. Ya, tapi caranya dunia punya berpikir dengan kita agak berbeda. Kalau mereka sudah umur pensiunan, kalau di sini 67 disebut pensiunan. Sesudah itu boleh senang-senang nikmati dengan uang yang ada di tabung, ya, katakanlah superannuation atau annuity simpanan. Sesudah itu habis. Kalau orang kaya mungkin bisa menikmati lebih banyak, ya. Tapi puji Tuhan kita tinggal di negara yang baik. Rata-rata pensiunan kalau tidak ada penghasilan yang cukup, maka ada bantuan dari pemerintah. Sudah ingatkan tadi malam siapa yang menang? Anthony Albanese lagi menang. Luar biasa, ya. Bukan saya orang politik, tapi memang Tuhan punya rencana untuk di dalam hidup pemerintahan. Firman Tuhan katakan tidak ada yang jadi pemerintah atau pemimpin tanpa seizin, sepengaturan, sekehendak Tuhan di dalam ini. Jadi kita terima apa saja, tapi puji syukur dia orang Labor itu lebih sosialis. Jadi dia memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat. Kalau liberal lebih senang mau bisnis. Nah, kalau Labor itu nanti yang pensiunan, dia pasti akan tambah terus uang pensiunnya. Nah, sekarang itu caranya dunia punya berpikir. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang percaya itu, ya, Tuhan itu, ingat ini dengan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kita. Hidup kita, Tuhan mengerjakan itu. Ya, apakah itu berbicara tentang kepercayaan kita, iman kita, atau masa lalu yang belum selesai di dalam hidup kita, atau karakter kita yang masih macam-macam yang di depan Tuhan belum berkenan. Tuhan mengizinkan kita hidup karena Ia sedang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Saudara bisa rasakan bahwa setiap hari sebenarnya tuh Roh Tuhan itu bekerja dalam hidup kita untuk mengingatkan ini itu dalam hidup kita. Ya, nah, dan yang kedua, saudara-saudara, Tuhan bekerja melalui hidup kita. Yang bahasa Inggrisnya pertama in us, di dalam kita. Yang kedua through us, melalui kita. Itu harus kita terima supaya kita berjalan punya tujuan, punya kemantapan, dan tahu bahwa nanti semuanya ada destiny, ada tempat kita akhiri dengan baik. Kalau manusia tidak punya itu semua, dia akan hidup sesuai dengan keinginan apa yang ada di dalam hati kita. Saya sering kelihatan di jalan banyak orang-orang kulit putih, itu dulunya masih muda, kelihatannya berwibawa, punya ada mungkin pekerjaan yang baik, kedudukan yang baik, tapi pada waktu hari tua mereka kena penyakit, sudah bisa itu tidak ada orang bisa tolong. Yang kedua suka minum-minum, jadi kehilangan wibawa,
kehilangan arti hidup. Akhirnya banyak juga yang terikat oleh segala macam ini. Saya harap di sini tidak ada satu dari kita yang kelihatan makin hari tua makin kelihatannya ini. Kita umur sudah tidak bisa stop, ya pasti bangun tambah, buka pasti bergerut, sudah pasti kita naik. Mungkin ditempel-tempel dikit nggak apa-apa. Tapi yang penting wibawa hidup kita itu masih terus ada. Saat kita berbicara, anak-anak masih dengar. Waktu kita berbicara, cucu masih dengar. Jangan baru berbicara terus cucu bilang begini, opa pintar ngomong aja, tapi opa nggak pernah lakukan. Itu memalukan sekali. Ya, kita harus pelajari ini semua. Nah, sekarang mari kita baca Alkitab dan kita nangkap arti daripada firman Tuhan. Itu Mazmur 92 ayat 13 sampai ke 16. Mazmur, ya, kita sama-sama. Saya baca ayat yang ke-13, saudara akan baca di ayat yang berikutnya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14 sama-sama. Mereka yang pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan orang benar akan bertunas. Orang benar. Nah, saudara boleh berpikir, apakah saya ini yang dimaksud orang benar atau orang yang masih dianggap oleh Tuhan orang berdosa? Saya hanya ingin katakan, ini jarang orang ngomong. Kita semua manusia itu sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita semua adalah orang berdosa. Saya tidak pernah lihat orang yang belum betul-betul ikut Tuhan Yesus. Yang belum ikut Tuhan Yesus itu, dia itu orang benar. Kenapa? Karena kelihatan dari luar, dia kelihatan orang benar, orang baik, suka tolong, suka bangun ini, kasih orang miskin. Tetapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan di rumah atau di tempat tersembunyi atau di kantor dengan sekretaris. Kita tidak tahu. Saya hanya ingin katakan, itu saja baru dari luar, apalagi di dalam hati, pikiran, di hati. Semua manusia sudah pernah berbuat dosa. Bapak-bapak di sini waktu kita masih muda, sekarang saya nggak tahu. Waktu kita lihat cewek cantik gitu, seksi, coba tanya, apakah kita nggak pernah mata melotot gitu? Tuh bilangin aja, tidak pernah gitu. Pasti pernah, benar nggak? Ya kan, mungkin ibu-ibu nggak. Ibu-ibu orang baik-baik di sini, pasti. Tapi bapak-bapak saya tahu, kalau saya juga bapak-bapak kenal. Kita semua. Benar kan? Semua kita. Jadi tidak pernah manusia yang saya pernah kata A adalah A. Selalu bisa nambah A plus, kurang tambah, itu biasa, itu manusia. Ya, jadi kita harus akuin bahwa kita itu berdosa. Tapi di sini katakan orang benar. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan karena Tuhan yang membenarkan dia, karena dia menerima yang membenarkan kita, Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi setiap pribadi di sini yang menerima Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepadanya dan yang mau bertobat. Banyak orang percaya tapi tidak mau bertobat. Sering saya dengar. Di mana-mana mau percaya Tuhan mau. Ya, tapi mau bertobat itu yang sulit manusia lakukan. Yang mau bertobat itu artinya sudah saya katakan. Kenapa saya sering berbicara kata ini? Karena ini kata kunci untuk masuk kerajaan sorga.
Karena Tuhan Yesus buat bolak-balik katakan tidak ada seorang pun bisa masuk dalam kerajaan sorga tanpa pertobatan. Oke, gereja yang benar, gereja yang harus berbicara apa adanya firman Tuhan. Tidak boleh supaya nanti kalau bicara tentang bertobat orang pada nggak mau ke gereja. Saya tidak akan berbicara terus dan saya percaya kita bertobat itu artinya begini, berubah cara hidup kita, cara berpikir kita, hati kita itu harus berubah, harus serasi berubah. Kalau kita punya hati itu yang dulunya penuh dengan kebencian, sekarang berubah jadi penuh pengampunan. Kalau dulu harus hanya memusatkan diri sendiri, sekarang ini memusatkan diri kepada Tuhan. Dan orang yang bertobat itu selalu rindu Tuhan, rindu suara Tuhan, rindu dengar firman Tuhan, rindu untuk mau memuji Tuhan. Karena saya ingat sekali waktu saya terima Tuhan Yesus, saya sudah bisa baca Alkitab, hafal dari 47 tahun yang lalu sampai sekarang masih rindu untuk baca Alkitab. Nah ini pertanyaan, baca Alkitab enggak? YouTube bisa berjam-jam. Kalau baca baru 15 menit, mata sudah ngantuk misalnya. Ini alasannya kacamatanya kurang bagus. Padahal hatinya nggak di sana. Benar nggak? Memang YouTube itu lebih bagus karena para pengkhotbah meskipun khotbah itu sudah terarah kan, jadi lebih bagus. Biar aja dia selidiki, kita hanya terima aja. Kayak pergi restoran, dia masak, kita yang makan aja. Nah, kita lihat pertanyaan ini berlaku untuk orang benar. Dan orang benar hanya karena anugerah Tuhan melalui karya penebusan Tuhan Yesus di salib itu. Dan orang bilang, oh orang kalau percaya aja gampang, bertobat aja gampang. Nah itu banyak orang di Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati atau nihil. Jadi tidak ada buktinya. Katakanlah begini, satu suami bilang, darling saya mau berubah, sekarang ini saya tidak mau kasar lagi, saya tidak mau suara keras lagi, tapi lagi emosi suaranya keras lagi. Itu berarti mesti datang kembali Tuhan saya perlu bertobat lagi. Benar loh, saya katakan bertobat itu tidak mudah, karena itu merubah seluruh pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita. Nah saudara-saudara, kita ini orang benar di sini katakan, ya. Dan saya harus katakan, kalau kita tadi yang menyanyikan, kita mengaku Yesus Kristus, darah itu akan meneguhkan kita, menyucikan kita, dan kita itu akan memperoleh kemenangan atas iblis yang selalu menuduh kita atau mendakwa kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar hidup dalam Tuhan. Nah, ini dikatakan lagi di sini bertunda seperti pohon korma. Kenapa seperti pohon korma? Ya mungkin karena pada zaman itu pohon korma itu pohon yang paling utama, banyaknya ada di Timur Tengah. Saudara tahu di Israel kiri kanan kita bisa ketemu pohon korma. Dan pohon korma itu sudah disebut pada waktu masa-masa Abraham aja sudah dikatakan ada pohon korma. Dan pohon korma kita harus tahu sifatnya. Tiap pohon itu berbeda. Ada pohon yang besar rantingnya, daun-daunnya, tapi akarnya tidak besar. Jadi kalau angin datang, ambruk. Tapi kalau pohon korma, kalau kita menanam dia, ingat, dia punya akar itu akan tembus ke dalam. Makin ke dalam. Ada yang diperkirakan sampai sedalam 50 meter. Baru pohonnya itu baru bertumbuh. Bertumbuh dulu baru berbunga, baru menghasilkan buah. Jadi yang utama adalah berakar. Dan ini kita perlu berkatakan bahwa orang percaya yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus itu dia bagikan pohon korma. Saudara ingin dengar gitu? Karena tidak pernah dengar pohon korma itu tumbang karena angin badai. Ya,
dia makin kuat di dalam. Dan juga di sini dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Pohon aras itu pohon utama di Lebanon, di bukit-bukit gunung-gunung Lebanon. Itu pohon aras atau bahasa Inggrisnya cedar. Ya, cedar tree. Cedar itu ingat, di Australia juga ada cedar, tapi jenis cedar Australia. Yang disebut cedar itu pohon yang paling berharga, kayu-kayunya itu dipakai, dikirim ke Raja Salomo untuk membangun bait suci. Kalau saudara baca itu dari Lebanon dikirim ke sana. Dan pohon ini bisa berumur sampai ratusan tahun, tetap akan kuat, subur, karena dia punya hidupnya itu selalu di bukit-bukit di gunung Lebanon itu. Kalau orang Lebanon bilang, kalau orang Lebanon dibunuh nggak apa-apa, tapi jangan potong satu pohon aras Lebanon, lebih berharga yaitu pohon aras itu. Tapi firman Tuhan di sini katakan kita akan bertunas, kita akan bertunas. Nah, kita harus terima ini perkataan firman Tuhan, karena seluruh tubuh kita itu tergantung dari pikiran kita dan ucapan kita dan hati kita. Kalau kita selalu bilang, aku sial, aku sakit, aku ini tidak berguna lagi, aku sudah tua, maka tidak lama tubuh kita akan makin kalah. Benar kan? Ya, itu harus belajar. Oleh karena ini, bilang aja sini ya. Ayo, kita bilang bahwa ke dalam hati kita, orang sama-sama, orang benar, amin. Itu katakan. Karena pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita itu bisa secara otomatis tanpa kita sadar, tapi juga melalui kerjasama dengan kita. Kalau perkataan kita, iman kita melawan firman Tuhan, maka tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di parataran Allah kita. Ya, kita ini yang ditanam. Saudara sadar gak? Saudara ini sedang ditanam di gereja Tuhan. Ya, kalau saudara sadar, itu bagus sekali. Jangan pindah-pindah. Saya katakan ini bukan untuk manipulasi, tapi ini untuk kebaikan kita semua. Karena kalau kita pindah itu sama seperti waktu kita nanam pohon. Waktu dia baru mau bertumbuh, kita pindah. Waktu dia baru mau berbuah, kita pindah. Lama-lama dia tidak bisa berbuah atau mati. Benar nggak? Biarkan dia bertumbuh baik-baik. Jangan di sini, aduh, kalau ada 1-2 kurang cocok, aduh, saya pikir saya pindah aja gereja. Ya, pasien diam-diam saya mau kasih tahu, saya pindah aja. Saudara-saudara, cukup mengucap syukur bahwa saya ingat 2 tahun yang lalu kita mulai di sini, kita bertambah pelan. Yang aslinya tuh tidak pernah ada satupun yang mundur, kecuali sudah goodbye, gone. Ya, itu kita ngerti. Tapi yang ada di sini semua setia. Saya mengucap syukur bahwa saudara-saudara di sini setia dengan gereja. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, itu bagus tuh. Ya. Di bait Tuhan. Ya, bait Tuhan itu rumah Tuhan. Ini meskipun gedung ini bukan punya kita, punya council. Ini kumpulan kita, ini disebut gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu bukan gedung. Ingat ini, itu hanya physical gedung. Tapi yang dimaksudkan dengan bait Tuhan adalah gereja, adalah tiap pribadi atau organisme of tubuh Kristus. Tubuh Kristus, bagian sel hidup dari tubuh Kristus. Jadi kita di mana saja, kapan saja kita bertemu, kita bisa berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di situ. Ya. Itu kita harus apa yang Tuhan Yesus ajarkan.
Jangan cara berpikir orang dunia kita terima, tapi kita lupa bahwa yang dimaksudkan dengan Tuhan, baik Tuhan adalah kita sendiri yang ada di dalam Tuhan Yesus. Bertunas di pelataran Allah kita. Ingat, ini ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya aminkan itu untuk kita semua. Meskipun tiap hari kita bangun, umur kita bertambah setahun. Saya hanya ingin katakan, saya baru sadar bahwa saya juga sudah bertambah umur. Hari Jumat malam ada di kota Christchurch, baru hujan, rumputnya hijau bagus. Saya jalan ada sedikit ini, saya turun, saya kepleset jatuh. Selama ini saya tidak jatuh, akhirnya sekarang ininya agak tangan nekan ini kan, jatuh. Jadi ini sakit sedikit, sekarang ini agak sakit sedikit. Makanya tadi Ibu Ruth yang nyetir mobil datang sini. Ya, tapi puji Tuhan, kita baik-baik. Ya, itu karena Tuhan memelihara. Jadi sakit sedikit, supaya mengajar kepada saya lebih hati-hati, lebih tahu diri, dan juga menghargai yang sudah tua juga. Kadang-kadang saya bilang, aduh ini kok belum apa-apa sudah sakit gitu kan. Padahal sekarang saya tahu bahwa manusia semua kita akan bertambah ini. Tapi saya percaya ini akan membuat saya lebih berhikmat di dalam menjadi gemuk dan segar. Bahasa ininya tuh katakan kita mengeluarkan sep. Sep itu kalau itu getah itu sebenarnya makanan. Pohon itu getah itu adalah makanannya semua pohon daun itu ya. Itu tetap dikeluarkan terus. Berarti dari akar kita semuanya masih sehat, batangnya masih sehat, ranting-rantingnya masih sehat, daun-daunnya sehat, bunga-bunganya sehat, dan buah-buahnya sehat di dalam hidup kita semua. Amin. Itu kita harus terima bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan juga akan melindungi dan menyertai kita. Nanti ada yang bilang, saya sakit-sakit ini terus. Saya bilang, kalau sakit dan sudah meninggal, itu baru namanya sudah habis. Tapi kalau masih sakit dan masih bisa, ini berarti masih ada chance bisa mengalami mujizat, bisa mengalami kesembuhan, bisa dengan cara apapun. Tuhan sedang berbicara tiap hari di dalam hidup kita. Nah, sekarang ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki agar kita yang sekarang ini sudah berusia rata-rata 60 tahun ke atas, ya, itu biarlah kita yang pertama tuh ingat bahwa Tuhan ingin bekerja melalui hidup kita. Amin. Yang pertama, hikmat itu tuh tidak bisa didapat pada waktu masa anak muda. Benar nggak? Anak muda itu kan cepat kerja, tapi otak kurang banyak kan? Tetapi kalau kita meskipun badan kerjanya tidak secepat dulu, tapi pengalaman hikmat kita itu luar biasa. Nah, ini kita akan pakai untuk membuktikan bahwa Tuhan itu baik dan benar. Di dalam segala hal dalam hidup kita, tentu ada sekali yang butuh tenaga otot, tapi kita butuh hikmat untuk hadapi semua. Saudara tahu hikmat itu sangat dibutuhkan sekali. Orang yang berhikmat itu tahu tepat kapan untuk katakan, kapan untuk berdiam, kapan untuk mengambil keputusan. Itu tepat, saudara. Banyak anak muda kan, waktu kita semua masih muda, kebanyakan ambil keputusan dulu baru berpikir. Benar kan? Sekarang kita harus berpikir benar-benar baru ambil keputusan. Karena risikonya kan beda. Dulu bisa bolak-balik salah, beda kerja, besok cari lain lagi. Tapi kita harus hati-hati. Oleh karena itu, hikmat ini harus ada dalam hidup kita. Dalam kita berbicara,
anak cucu kita lihat, wow, opa oma kita penuh hikmat. Itu baru mantap. Benar kan? Mantap. Bukan sama seperti waktu muda teriak-teriak, tua-tua masih teriak lagi. Hati-hati. Sekarang ini ada apa-apa, kita hanya berdoa dan banyak Tuhan berikan hikmat dalam hidup. Itu tidak bisa didapat. Dan benar, orang umur 60 itu kebanyakan sudah rambut putih. Kalau masa orang dunia bilang itu hanya rambut putih, ya, tetapi bagi kita rambut putih adalah bukti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyertai, dan Tuhan akan memakai hikmat di dalam hidup kita. Amin. Ingat loh, ini Raja Salomo itu katakan apa? Ya, Raja Salomo katakan hikmat itu, takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Ada juga ayat yang hikmat adalah takut akan Tuhan. Tetapi ada ayat yang katakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Perlu, saudara, kita perlu sekali. Ya, saya minum ya, thank you. Sekarang tentu berhikmat, makanan kita sudah beda, bukan? Kita nggak bisa makan seperti anak muda lagi, segunung, nggak usah. Yang sekarang yang penting sehat, benar kan? Saya ingat waktu saya masih muda, apa saja di lemari dihabisin. Tapi sekarang lebih hati-hati. Banyak yang saya suka, saya tidak makan lagi. Itu penting sekali. Ingat loh, anak cucu kita butuh kita di dalam hal hikmat. Mereka mau mengambil keputusan apa-apa, kita berikan hikmat itu jawaban dalam hidup mereka. Berapa banyak dari kita yang katakan, aduh, kalau tahu rumah tahun 25 ini begini mahal, dulu 20 tahun yang lalu saya sudah beli 5 rumah. Benar kan? Semua rata-rata ngomong gitu. Beli daripada uang dihambur-hambur, beli mobil-mobil, ya mendingan uangnya dipakai beli rumah. Sekarang sudah enak kan, bukan? Tetapi kenapa pada waktu itu kita tidak lakukan? Karena kita tidak punya hikmat. Kenapa kita tidak punya hikmat? Karena tidak ada orang tua, nenek moyang yang lebih pintar itu kasih tahu kepada kita. Benar kan? Coba kan kasih tahu kan, kita sudah simpan-simpan itu uang. Banyak kita buang-buang, hambur-hambur itu waktu dan uang. Oleh karena itu hikmat dibutuhkan. Saudara, apakah kita semua di sini ingin menjadi pribadi yang berhikmat? Amin. Apakah hikmat kita akan kita bagikan kepada anak cucu kita? Saya terus terang aja, banyak anak muda yang selalu datang ke saya minta nasihat. Ya, khususnya ke New Zealand, karena mereka tahu saya tahu kampung mana saya lewat. Nah, mereka nasihat itu supaya tidak bolak-balik salah jalan. Oke. Itu enggak ada, itu small. Tapi banyak yang saya kasih nasihat. Untuk pertama, mereka harus hidup benar di dalam dulu. Karena kalau orang benar di dalam, yang keluar selalu benar dalam hidup kita. Benar enggak? Kalau di dalamnya rusak, keluar rusak. Tapi kalau di dalamnya penuh kekudusan, penuh kesucian, penuh kebaikan, kebenaran, nanti yang muncul akan itu semua. Ya, yang kedua yang perlu kita inikan di sini katakan, kita akan menyatakan bahwa Tuhan itu benar, memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Itu adalah bukti dari hidup kita adalah pribadi yang berdoa untuk mereka. Ya, siapa bilang bahwa doa kita itu tidak ada kuasa? Apa kita sudah coba? Doa itu diajarkan oleh Tuhan karena Tuhan mau kita hidup di dalam kuasa doa itu. Doa itu adalah hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Doa itu adalah hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan di dalam hidup kita.
Ingat apa yang kita doakan untuk anak cucu kita. Kadang-kadang ada anak yang menyakiti kita, ada menantu yang menyakiti kita, tetap kita berdoa dan tetap memberkati mereka. Tetap katakan yang baik, katakan yang mulia dalam hidup mereka. Jangan kalau anak sakit hati, anak bilang, saya nggak mau ketemu oma lagi atau apa lagi. Ya udah pergi lu, saya juga nggak mau. Jangan. Kita selalu bilang, setiap orang itu waktu emosi bisa berkata apa saja, bukan? Benar kan? Waktu emosi bisa berkata apa saja kan? Tapi sesudah itu baru sadar toh. Tapi kebanyakan nggak mau pulih lagi karena apa? Sudah harga diri nih. Kalau saya datang ke cucu bilang minta maaf cucu, nanti bilang cucu bilang gini kan. Jadi itu bahaya. Oleh karena itu kita penuh dengan apa? Doa. Mulai bangun hidup kita terbiasa, biasakan untuk doa anak cucu kita, pekerjaan kita, pekerjaan mereka. Kenapa? Karena mereka itu butuh kuasa, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan untuk mereka jalankan dalam hidup kita. Oke, jadi sekarang kita mau memberitakan bahwa Tuhan itu benar dengan apa? Hidup doa kita. Semua kita mau berdoa, amin? Amin. Amin. Ya, saya harap supaya kita jalankan dalam ini. Doa itu tidak usah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, suaranya keras, ulang-ulang, tapi dalam hati katakan, Tuhan Yesus, anak-anakku, cucuku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saya rindu Engkau datang selalu menyertai mereka. Karena anak muda suka kadang-kadang lupa Tuhan, benar kan? Oleh karena itu kita doa supaya hidup mereka, keluarga mereka bisa berhasil pekerjaan mereka. Ingat loh, kita masa muda punya tantangan, mereka punya tantangan juga zaman sekarang. Bahkan menurut saya sekarang tantangannya jauh lebih berat daripada kita punya zaman dulu. Benar kan? Jauh. Karena skalanya itu kecepatannya udah beda. Sekarang mereka salah tekan aja, satu tombol aja sudah bisa salah. Benar kan? Oleh karena itu selalu minta Tuhan untuk ini. Yang ketiga, ini hari saya bagikan adalah kita itu adalah bukti dari kita itu orang yang Tuhan bekerja dalam hidup kita adalah melalui iman kita. Iman kita. Apakah iman kita itu menjadi teladan bagi anak cucu kita? Kita punya kehidupan ikut Tuhan itu menjadi contoh, living example for them. Itu penting loh. Karena saudara harus sadar bahwa kita yang berumur, yang sudah rambut putih itu punya pengaruh. Ingat loh, anak cucu kita itu, kecuali yang anak cucu kurang ajar, kebanyakan itu hormat sama kita. Benar gak? Dia nggak mau bikin salah. Dan kita harus juga menjadi teladan yang benar. Jangan kita pulang terus kita suami istri sudah berumur tapi bertengkar terus. Sebentar sudah satu pergi ke rumah teman sana, satu sudah nanti mereka lihat ada married, apa dia sudah nikah, sudah cerai. Benar kan? Kadang-kadang anak-anak jadi korban, cucu jadi korban. Oleh karena itu hari ini biarlah iman kita adalah iman yang berakar bagaikan pohon korma yang kuat seperti pohon aras, cedar of Lebanon, yang menghasilkan buahnya dalam hidup kita. Jikalau Tuhan sekarang mengizinkan kita, biarlah kita semua ini hidup di dalam kesaksian Tuhan yang benar. Amin. Berapa Bapak datang kepada kita bilang, kenapa anak-anakku kok kurang ajar sama saya? Terus Ibu Rutsel yang biasanya jawab, ya sama kayak kamu juga. Ya, kita harus biarlah iman kita adalah iman yang terbukti bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bukan hanya hari Minggu kita duduk seperti malaikat-malaikat duduk. Tetapi hari yang lain ekornya muncul, tanduknya muncul. Berapa banyak orang yang demikian. Dan saya percaya saya pun masih dalam proses belajar.
Ya, tapi saya terus terang, kalau saya bikin salah, saya datang kepada orang-orang yang saya lakukan salah, saya minta maaf di dalam hidup ini. Oke, kita semua rindu iman kita adalah iman yang teruji dan terbukti dan menjadi saksi Kristus yang benar. Katakan amin kalau itu. Amin. Jadi mulai sekarang hidup kita ini adalah apa? Firman Tuhan katakan firman yang berjalan. Amin. Firman yang berjalan. Ya. Itu harus kita ini benar-benar sadar bahwa kita ini sebenarnya Tuhan izinkan untuk menjadi teladan. Berapa banyak orang yang sebenarnya karena kecelakaan, karena penyakit, atau karena serangan tertentu sebenarnya sudah almarhum, tetapi masih hidup sampai sekarang. Saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita semua. Amin. Ada yang bilang, Om Seth, ya karena saya exercise, saya jago renang, saya gini, makanya saya sehat, saya umur panjang. Saya katakan yang jago-jago, yang mati karena helikopter jatuh, itu banyak. Masih muda-muda, umur 20 lebih. Pemain basket terkenal di Amerika, Kobe, Brian Kobe, naik helikopter umur 30, set jatuh, habis gone. Berapa banyak orang, ya? Benar kan? Berapa banyak orang yang sehat-sehat, exercise, selalu jaga makan, jaga apa semua, gone, saya kasih tahu. Oleh karena itu kalau kita masih hidup, kita hanya bersyukur Tuhan, Kau baik dan Kau punya rencana dalam hidupku. Saya mau berubah supaya saya mengerti kehendak-Mu, supaya apa yang belum beres di dalam hidupku bisa beres, sehingga pada saat saya dipanggil Tuhan, saya benar-benar dinyatakan orang benar yang terbukti. Oke, yang terakhir sebelum kita perjamuan kudus, saya cepat saja, adalah bukti bahwa kita itu ada, ya, kita itu adalah orang yang ada dalam rencana Tuhan. Itu adalah pengharapan yang kita miliki dalam hidup ini. Ingat loh, orang-orang di dunia, ya, kebanyakan sekarang di negara barat atau juga yang dari RRT yang tidak percaya Tuhan, mereka percaya manusia itu mati, habis, dikubur, habis, dibakar, habis, tenggelam di laut, habis, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kita orang yang percaya, berpindahnya kita ke sorga itu, ya, pindah ke sorga itu adalah pengharapan yang benar-benar ada dalam hidup kita. Coba saudara bayangkan bahwa hidup kita hanya sebatas di lubang kubur itu, sudah waktu napas terakhir kita itu, sesudah itu gone. Itu coba saudara bayangkan, ya, itu tidak ada kebenarannya, karena firman Tuhan katakan Tuhan yang menciptakan kita itu kekal selama-lamanya. Tubuh ini dari debu, firman Tuhan katakan, tetapi roh manusia, soul kita, firman Tuhan katakan dari Tuhan. Nah, dan Tuhan itu kekal, dan kita adalah makhluk yang hidup kekal selama-lamanya. Itulah pengharapan kekal kita. Jadi kita ada susah, ada badai dalam hidup ini, kita tidak tergoyahkan karena ada pengharapan kekal. Secara fisik kita semua bertambah umur, tetapi roh kita ini akan hidup selama-lamanya. Jiwa dan roh kita yang tidak kelihatan ini akan hidup selama-lamanya. Hidup dalam pengharapan itu, apakah tidak? Ada orang yang pada waktu emosi, marah, langsung bilang, Tuhan mendengar aku mati aja, susah banget di dunia ini, cari duit sulit banget. Ya, tapi kalau sudah dapat duit, Tuhan saya pengen hidup selama-lamanya. Benar kan manusia itu? Iya. Oleh karena itu saudara-saudara belajar hari ini
menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dalam kita. Tubuh ini didesain untuk sementara, tapi roh kita itu kekal selamanya. Percayakah kita itu? Percaya. Ada pengharapan akan itu? Ada. Ingat loh, kalau di dunia itu punya kepercayaan bahwa manusia mati habis, itu berarti tidak ada keadilan. Saudara tahu, banyak di muka bumi ini yang keadilan itu belum dibereskan di bumi. Tapi apakah tidak di hadapan Tuhan? Tuhan katakan, kalau engkau tidak diadili di muka bumi ini, engkau akan diadili di sorga, di hadapanku. Orang seperti katakanlah mungkin di Indonesia, kita nggak tahu Soeharto, berapa banyak orang akibat karena dia, banyak orang mati terbunuh karena PKI itu. Benar nggak? Saudara belum baca itu. Kalau saya tahu bahwa itu semua adalah manipulasi dari rezimnya dia. Ya, saudara tahu. Dan dia mati enak-enak kan? Benar nggak? Kuburannya aja masih dihormati. Di manusia hebat. Tapi Tuhan itu jauh lebih adil dari kita. Berapa banyak orang yang kelihatannya berbuat tidak benar. Saudara tahu bintang film Inggris yang bapak-bapak, ya 70% yang sudah mati baru ketahuan child abuser dan woman ini benar-benar. Tapi karena mereka populer, mereka kaya, mereka punya pengaruh, pengadilan dan ditutupi, semua media tutup semua. Di dunia ini banyak ketidakadilan. Banyak menantu yang dianiaya oleh mertua. Banyak mertua juga yang dianiaya oleh menantu. Tapi di sini tidak ada yang pernah hadir di sini. Ya, tidak ada keadilan. Tetapi di hadapan Tuhan semuanya ada keadilan. Oleh karena itu, ini kesempatan untuk kita hidup di muka bumi ini. Hidup di dalam Di dalam kebenaran. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam guidance of the Bible. Ingat loh, banyak orang yang punya pengajaran-pengajaran sini, kalau itu tidak di dalam Alkitab, hati-hati. Karena itu bisa keluar dari Alkitab. Kalau semua harus terbukti ada di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi, mari para musik datang, kita akan terima perjamuan kudus.